Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang sehat. Masih bersama saya Dita Zulaika dalam program Motivasi Sinpo TV, Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, senang sekali hari ini karena tidak sendirian. Dita sudah ditemani oleh dua panelis kita. Yang pertama ada Kak Priscilla. Halo Priscilla, apa kabar? Halo, baik. Selalu cantik ya Priscilla ya. Terima kasih Kak Dita juga, gorgeous gitu. Thank you. Dan yang kedua ada Kak Herlan. Halo Kak Halo Dita. Kak, apa kabar? Kabar baik, selalu lebih baik. Selalu lebih baik, luar biasa. Pemirsa, tidak hanya dua panelis, Kak Herlan dan juga Kak Priscilla di sini, karena kita akan menghadirkan salah satu motivator hebat Indonesia, ada Pak Mindiarto. Selamat pagi Bapak, Oke, luar biasa. selamat morning, good pagi. Selalu ya slogan Pak Min ya. Silakan duduk Pak Min. Oke, terima kasih. Oke, hati-hati Bapak duduknya. Gimana keadaannya Pak? Selalu sehat. Selalu sehat Selalu ya? baik. Selalu fresh Pak ya? Sudah siap Bapak memberikan motivasi? Siap. Sudah siap. Pemirsa, hari ini senang sekali karena Win Wonder Inspiration akan menghadirkan tema yang luar biasa, yaitu umur tua hidup balita. Tetap di Win Wonder Inspiration. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tema tentang umur tua hidup balita. Tentunya akan dipaparkan oleh motivator kita di sini, ada Pak Mindiarto. Bapak ini lucu banget ya tema Lucu. kita ya, umur tua hidup balita. Iya. Gimana itu maksudnya Pak? Boleh Yang lucu dijelaskan? topiknya atau lucu orangnya nih? Bapak juga lucu sih sebenarnya. Gimana, Oke, memang topik ini menggelitik ya, Iya. umur tua atau umur senja apapun ya, tapi kok hidup balita gitu ya. Banyak orang mengkonotasikan seakan-akan usia tua tapi perilakunya kayak anak muda gitu ya, kayak balita ya. Enggak gitu amat kok. Oke. Ketika seseorang dikatakan umur gitu ya tuh, ya banyak slogan mengatakan ya umur hanya adalah sebuah angka gitu kan. Itu kan penghiburan tuh ya. Sebagai hiburan, umur hanya sebuah angka, yang penting bahwa kita tetap hidup sehat gitu. Nah, tetapi ketika kita bicara hidup atau umur hanya sebuah angka, angka kan punya arti, punya meaning. Kalau bentuknya begini, oh artinya 0. Kalau bentuknya begini, oh meaning artinya itu 1. Gitu kan? Dan seterusnya, gini 9 dan seterusnya. Nah, maka sebetulnya kita memiliki umur itu juga mesti memiliki meaning, arti atau values di dalam diri kita. Jadi kesimpulannya adalah hidup harus punya meaning, hidup punya hidup. Nah, pada usia berapa sih hidup harus punya meaning? Ya tergantung kita punya tingkat kesadaran bahwa saya ini memiliki meaning, memiliki values pada usia kapan. Jangan sampai kita hidupnya hanya terus rutinitas, anggaplah orang sekolahan sampai SMA ya hanya belajar dan belajar. Kurang bersosialisasi lah, kurang bercharity lah, atau tidak mengenal saudara lah. Artinya apa? Ya hidup hanya untuk belajar aja, tapi tidak punya meaning buat saudara, buat demikian juga ya. Jadi ketika kita bicara hidup adalah harus memiliki values, memiliki meaning, untuk siapa? Nah itu hidupnya itu meaning untuk siapa? Pasti yang pertama adalah untuk diri sendiri. Ya, itu yang sifatnya adalah memang untuk kepentingan saya. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saya hidup ini sendiri? Kan enggak juga gitu ya. Ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada mungkin kalau anak sekolah ya ada guru, ada lingkungan sosial, ada RT, RW, camat terus dan sampai ke usia komunitas ya. Jadi hidup perlu memiliki value untuk diri sendiri, jelas ya. Kedua juga hidup perlu memiliki arti atau meaning untuk lingkungan keluarga. Jelas, jangan sampai hidup terus tapi lupa keluarga. Keluarga tergantung pada posisi di mana. Ketika posisi kita anak ya ingat dong, kita masih punya orang tua, punya ayah ibu atau punya kakak, punya kakek nenek gitu. Namun ketika kita sudah beranjak dewasa, anggaplah ya artinya apa dengan keluarga? Bisa dengan istri atau suami atau dengan orang tua dengan besan contoh ya, atau dengan kakak sepupu dan sebagainya. Itu kan artinya lingkungan keluarga.
Dan ketika kita sudah hidup lebih luas lagi, maka meaning dengan masyarakat di mana kita berada. RT, RW, kiri kanan, tetangga, dan kemudian yang lebih luas lagi, anggaplah kita aktif di sebuah komunitas tertentu ya. Apakah komunitas profesi, apakah komunitas yang non profesi, komunitas charity dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kita hidup memiliki arti meaning untuk alam semesta. Ya, alam semesta apa? Alam semesta itu? Alam semesta itu ya artinya adalah sadar dengan tanaman. Iya. Jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kita punya arti dengan alam semesta. Ya, tentunya punya dengan dengan lingkungan keluarga dan lainnya. Dan ujung-ujungnya alam semesta tuh ciptaan siapa sih? Sang pencipta. Iya. Maka kita juga perlu memahami bahwa diri kita juga memiliki arti buat sang pencipta ya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita pelajari, perlu kita sadari bahwa umur itu punya arti. Jangan hidup seperti balita. Apa balita? Balita kan masih balita, segala disusuin, segala ditomongin, segala diservis, segala semua diingetin gitu. Wah, mesti ngasih salam aja nggak. Itu ada Pak D, ada Bude datang tuh kasih salam. Nah, itu kayak gitu loh. Ya, karena apa? Itulah perilaku balita, kita sadar. Tetapi setelah lewat dari masa balita tentu kita harus punya meaning sendiri ya. Value hidup. Values hidup. Ternyata ya kedua panelis kita, tema kita ini berat banget juga ya. Gimana menurut kakak-kakak? Ya, menurut saya ini meskipun temanya berat tapi sangat penting sekali untuk kemudian kita bahas lebih dalam lagi nanti. Seperti biasa Pak Min, selain pemaparan dari Pak Mindiarto, kita sudah menyiapkan 4 amplop. 4 amplop yang akan dibacakan satu persatu pertanyaannya oleh kedua panelis kita. Tapi sebelumnya Pak Mindiarto harus pilih dulu mau yang mana. Ya, yang megang baju hijau, saya baju hijau, yang hijau aja deh. Sudah saya duga Warna tadi hijau Pak ya? Min ya. Oke, warna hijau. Siapa Kita tahu isi lihat dalamnya ya. mobil, Pak ya. Iya. Flyer. Sebelumnya kita perlihatkan dulu Kak Priscilla ke pemirsa yang ada di rumah. Oke. Baik. Pak Min, amplop warna hijau, pertanyaan pertama, waktunya 30 detik. Enggak canda Bapak. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang berumur tua bersikap dalam keluarga ketika hidup seperti balita? Bagaimana orang yang sudah tua hidup seperti balita di dalam keluarga gitu ya. Betul. Ya ini masuk kategori yang tuanya tua jompo ya. Ya tua jompo. Nah tentunya pemahaman kita enggak kayak tua jompo lah. Tua itu dalam artian dia sudah mapan ya, sudah dituakan atau sudah menjadi orang tua minimum. Walaupun punya anak 1 tahun itu ya, umur orang tuanya 25 tahun, kita anggap kan ini orang tua. Baik, bagaimana kalau perilakunya seperti itu? Ya kita begini, bahwa menjadi tua itu kan sebuah kepastian. Iya. Ya, sudah sebuah kepastian. Dengan diam saja, tidur saja juga kita tambah tua udah pasti. Nggak usah ngapa-ngapain ya, tidur ya nambah tua, tambah 1 hari dan seterusnya. Nah, pengertian tua di sini juga kita perlu menjadi sebuah memiliki sebuah value, itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu juga didasari oleh sebuah keputusan. Ya banyak pilihan, tapi kita nggak ambil keputusan juga bisa jadi ya. Nah, pilihan itu dilandasi oleh sebuah keputusan, maka janganlah kita hidupnya tua, tetapi perilaku kita seperti anak muda atau seperti balita. Nah, itu. Nah, apa contoh-contoh perilaku tua? Tidak sadar bahwa dia hidup tuh bukan sendiri. Dia tidak sadar bahwa hidup itu sebetulnya untuk lingkungan juga. Ya, terlebih tergantung nih, mau lingkungan keluarga, lingkungan komunitas masyarakat, atau lingkungan semesta alam, itu yang lebih berat lagi ya. Semesta alam itu kan lebih peduli terhadap sungai, lebih peduli terhadap sampah, lebih peduli terhadap pohon, jangan nyabut atau mengambil pohon-pohon yang akan membuat rusak alam, atau buang sampah sembarangan, banjir itu yang mengakibatkan. Nah itu sebetulnya kan kita memiliki value-value dengan lingkungan. Jadi
Mari belajar mulai dari sekarang bahwa kita hidup tidak sendiri. Mari kita sadar bahwa hidup itu ada pihak lain yang berkontribusi. Apa kontribusi? Contoh, ketika kita minum teh aja, yang simple ya, minum teh. Kan kadang-kadang minum teh itu ya udah dituangin ya minum, aduh haus minum selesai. Tapi kalau kita meresapi, teh itu bisa terjadi mulai dari benih, di situ ada tanah, di situ ada air, di situ ada matahari, di situ ada udara. Itu untuk menjadi teh itu tumbuh. Kemudian nanti ada yang memetiknya, kemudian ada lagi proses masuk mesin lagi digiling, kemudian setelah pabrik masuk ke pasar, udah masuk pasar kita beli, masuk dapur, diolah lagi, ada air panas dan seterusnya. Jadi prosesnya itu sangat panjang. Maka kalau kita sadar dengan alam semesta, mestinya kita berperilaku juga untuk banyak orang. Back to the community, Pak ya. Iya. Luar biasa nih Kak Priscilla. Gimana, terjawab sudah pertanyaan pertama? Terjawab pastinya. Pak Min kapan tidak pernah terjawab ya? Iya juga ya Kak ya. Boleh kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua Kak? Boleh, pertanyaan yang kedua. Bagaimana komunikasi orang yang berumur tua tapi mempunyai sikap hidup seperti balita? Ini tentang komunikasi dan sikap hidupnya, Pak. Komunikasi ya. Ya memang kalau bicara ilmu komunikasi kan kita mengenal yang disebut dengan ODA ya. ODA itu orang tua, dewasa dan anak. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu apa parent, adult and child gitu ya. Nah, itu adalah gaya bahasa atau karakter berkomunikasi. Tetapi kan tidak selalu orang tua memiliki karakter komunikasi seperti orang tua. Bisa saja orang tua memiliki karakter bicara seperti anak. Iya. Dan juga sebaliknya. Anak pun tidak selalu komunikasi karakter anak. Bisa saja anak karakter bicaranya kayak orang tua. Nah, kita sering lihat ya anak-anak ketika mereka sesama lagi main, kamu jangan begini ya. Oh, itu kan udah kayak orang tua tuh. Padahal anak loh. Wah, aku yang jadi gurunya ya, kamu jadi muridnya ya. Nah, itu komunikasi di antara mereka. Mereka udah gaya orang tua loh. Nah, kembali. Jadi, apakah komunikasi orang tua mereka dengan gaya pola karakter anak perlu kita ubah? Bahwa ketika kita berkomunikasi antara sender dengan receiver, ya antara pengirim berita dengan penerima berita, perlu menggunakan gaya bahasa yang disebut dengan gaya bahasa dewasa to dewasa. Oke, tahan dulu Pak Min. Karena kita akan rehat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Pemirsa masih bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program kita Win Wonder Inspiration. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang umur tua hidup balita, tentunya melanjutkan pertanyaan tadi Bapak yang sempat tertunda jawabannya. Oke. Boleh dilanjutkan lagi Pak jawabannya? Baik, jadi di dalam proses komunikasi ya, bahwa tidak selalu komunikasi itu orang tua identik dengan karakter tua atau anak karakter dengan anak. Jadi komunikasi yang baik apakah itu di dalam bisnis maupun di dalam keluarga ya, dalam situasi formal, diskusi formal, kita harus masuk ke dalam posisi dewasa ke dewasa. Jadi walaupun kita usia tua bicara dengan anak pun tentunya kita komunikasi gaya dewasa. Sehingga tidak ada yang merasa direndahkan atau diagungkan malah. Ya kadang-kadang terlalu mengagungkan juga seakan-akan kan derajat kita menjadi lebih rendah gitu ya. Nah itu juga perlu kita hindari. Dengan dewasa-dewasa ada kesetaraan. Nah ketika kesetaraan komunikasi itu maka ada satu frekuensi. Nah ketika satu frekuensi maka kita acceptance-nya akan menjadi lebih tinggi. Bisa diterimanya lebih tinggi gitu. Oke. Tetap berbeda ternyata Bapak ya. Iya. Kak Priscilla, pertanyaan terakhir di amplop warna hijau. Baik, siap. Ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga. Bagaimana hubungannya dengan antar anggota keluarga bila orang berumur tua tapi hidup seperti balita? Ini efek kepada lingkungannya ini Pak. Lingkungannya lingkungan keluarga ya. Ya gini, pemahaman tentunya umur tua tapi hidup seperti balita dalam artian bahwa dia belum dewasa ya, hanya usianya bertambah ya, tetapi bisa saja perilakunya seperti anak ya.
kemungkinan karakternya masih seperti anak, bahkan nilai-nilai hidupnya seperti anak. Apa seperti anaknya tadi? Sudah tua, terlalu ingin dihormati, ingin selalu dilayani. Inilah yang sering terjadi pada teman-teman yang lanjut usia, yang setelah pensiun itu yang disebut dengan power syndrome. Power syndrome. Kenapa? Loh saya kan bos kamu dulu. Karena sudah pensiun lupa. Yang dihargai perlu disadari gini loh. Ketika dia dihargai itu bukan karena pribadinya. Ini ya. Tetapi karena jabatannya. Oh atasan saya jabatannya gini, atau dia orang kaya, atau dia sebagai orang yang hebat, maka dihargai. Itu fakta yang perlu kita terima. Walaupun sebetulnya kalau kita ingin menghargai orang itu kan kepada pribadinya, bukan kepada yang tempelan itu loh, tempelan titel jabatan, harusnya kepada pribadinya. Jadi ketika saya respect dengan Priscilla, saya tuh respect dengan Priscillanya bukan karena tempelannya apa? Oh dia anak orang hebat, anak orang kaya, oh cantik, begitu nggak cantik hilang respect, kan nggak boleh mestinya gitu ya. Jadi itulah. Nah, mari kita sadari juga buat teman-teman yang sudah lansia, yang sudah tua pun mulai menempatkan diri sesuai dengan fungsi dan peran dia. Karena bisa saja dia seperti anak muda, kenapa? Atau seperti balita, karena dia tidak bisa lagi punya otoritas tertentu seperti sebelumnya. Jadi power syndrome-nya mungkin agak dikurangin sedikit Pak ya. Karena biasanya kalau orang tua itu perannya cuman mendorong Pak ya, anak-anak muda menjadi lebih maju lagi. Gimana Kak Priscilla? Sesuai? Sesuai, setuju tentunya. Nggak salah kalau Pak Win ini. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, umur tua hidup balita. Kita akan melanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya dari panelis kita Pak. Ya. Silahkan. Tetap pilih lagi Pak. Ada 3. Ya yang paling depan deh. Yes. Karena baju biru, ini biru juga mata biru. Pas ya, hijau-hijau Iya. biru. Sengaja memang kita taruh di paling depan ya. Oke, kita lihat. Silahkan, pemirsa juga bisa lihat. Pertanyaannya, yang pertama Pak Min, apakah orang yang sudah tua dalam dunia kerja juga dapat hidup seperti balita? Tuh, Sudah kerja tapi hidupnya juga masih balita. merangkak. Sangat berarti. mungkin. Pak, ya. Atau jawaban singkatnya sangat mungkin. Karena sangat mungkin begini. Usia tua jangan hidupnya seperti balita. Artinya apa? Kita memiliki sebuah value, nilai. Maka kalau kita matrikskan antara usia dengan arti hidup atau dengan nilai atau dengan value, dengan nilai ya atau dengan meaning, itu artinya begini. Ada orang yang usianya masih minor, masih muda, ya, tetapi arti hidupnya muda juga, belum punya arti lah, ya, arti hidupnya tidak punya arti lah, rendah arti hidup. Itu yang disebut Pablo Picasso, bukan pelukis. Kalau pelukis itu kan Pablo Picasso, ini Pablo Picasso. Artinya apa? Tampang blow on, pikiran kosong. Ternyata itu singkatan Pak ya. Singkatan. Jadi ya nggak ngerti apa-apa, belum hidup tuh nggak ada arti ya. Memang itulah karakter. Usia minor, kemudian juga nilai hidup juga minor. Ya seperti orang nggak ngerti gitu ya apa-apa. Oke. Kemudian kita bergeser, ada orang yang usianya semakin tua, anggaplah usianya cukup atau usianya sudah bertambah tua, tetapi tidak memiliki arti hidup. Nggak beda dengan mayat, nggak beda dengan orang mati. Ya, janganlah kita seperti ini. Wujudnya ada, tetapi peran kita tidak ada. Wujudnya ada, tapi kita tidak memiliki arti buat orang lain. Ya, seperti mayat lah. Bikin repot orang lain aja gitu. Zombie kali Pak. Zombie masih hidup loh sih, loncat-loncat. Iya, loh. iya. Oke. Kemudian kalau kita bicara median ketiga contoh, usianya masih minor, kecil ya, minor tentunya tidak selalu identik dengan balita ya, bisa usia 10, 15, 20 juga kita anggap minor, tetapi memiliki arti yang tinggi. Ya, hidupnya muda tapi hidup tinggi. Contohnya kayak tuyul. Nggak pernah kan kita gambarkan tuyul tuh ada yang tua. Iya juga Pak ya. Kenapa? Tuyul kan masih diidentikan dengan anak ya. Iya. Gitu. Tapi artinya apa? Pinter nyolong duit. Bisa lari ke sana ke sini, bisa nerobos masuk rumah orang nggak ketahuan gitu loh.
bisa bikin kaya orang lain gitu. Dewasa sebelum umur itu berapa? Ya disuruh bisa bikin kaya orang lain kira-kira gitu kan ya. Itu kan kayak perilaku tuyul kan. Dan kita perlu hindari semua tuh. Perilaku tuyul lah, kita seperti mayat lah, apalagi tablo Picasso. Nah, kita perlu memiliki values, nilai-nilai dalam kehidupan kita dengan semakin berusia tambah tua itu adalah bagaimana dengan semakin bertambah usia, nilai atau arti hidup juga bertambah. Ya, kita punya manfaat buat orang lain. Itu yang disebut dengan hidup perlu punya legacy. Ketika legacy pasti tuh nanti dikenang anak cucu internal ya, dikenang keluarga besar ya, dikenang macam-macam. Apalagi contohnya legacy itu peraih Nobel. Peraih Nobel kan nyaris legacy itu untuk generasi-generasi ke belakangnya. Ketika dia mikirkan sesuatu penemuan 20 tahun sebelumnya orang dicibir, apa sih? Nggak mungkin lah. Nah, ketika 20 tahun kemudian, oh iya ya, oh bener ya, jadi menjadi sebuah legacy. Atau paling simpel, apa yang bisa kita perbuat kalau kita hidup agar punya legacy kepada turunan kita, keluarga kita, lingkungan. Kan bikin buku contohnya, mengarang buku. Itu kan sebuah legacy juga. Ya, atau kita bangun masjid atau bangun gereja, rumah ibadah dan sebagainya. Itu kan sebuah legacy akan dikenang terus dan ada terus. Ya, jadi jadilah semakin bertambah usia, hiduplah menjadi sebuah legacy. Ya. Oke. Terjawab Kak. Ya, sangat terjawab. Jadi kata kuncinya adalah legacy. Wah, itu luar biasa. Selalu ada yang baru di Pak. Iya, jangan sampai jadi tablo Picasso. Pablo Picasso ya. Menarik, Selalu ya. ada yang baru pokoknya di Pak Min ini. Luar biasa. Boleh dibacakan lagi Kak pertanyaan selanjutnya yang nomor 2 Pak? Baik. Yang kedua yaitu adalah apakah sikap orang yang sudah berumur tua tapi hidupnya seperti balita dalam hubungan pekerjaan. Gini. Ini artinya orang tersebut yang sangat egosentris dengan pengalaman kerja. Saya nih sudah 20 tahun, saya nih sudah 30 tahun. Kan begitu ya? Pasti udah tua kan? Kalau pengalaman kerja 20 tahun, 30 tahun kan pasti tua. Tetapi karirnya macet. Tidak bisa berkarir, terus menjadi operator, terus menjadi frontliner, terus menjadi posisi di bawah golongan terus. Artinya apa? Ya dia usia tua, tetapi pekerjaannya adalah pekerjaan sebetulnya untuk orang-orang yang fresh graduate mestinya. Ya, nah itulah bagaimana caranya? Bisa saja karena faktor pendidikan yang menghambat, bisa juga karena faktor keterampilan yang menghambat, bisa juga karena faktor komunikasi, orang ini tidak bisa berinteraksi dengan manusia yang lebih banyak, berinteraksi hanya dengan mesin terus gitu ya. Nah ini juga bisa yang menghambat. Dan keempat juga pasti ada di dalam mindsetnya, dia sendiri tidak mau memiliki value dalam arti apa? Belajar lagi, ya. Memang orang tuh tidak semua punya rezeki bagus, ya bisa sekolah dari awal sekolah tuh sampai sarjana, bisa juga karena termasuk satu dan lain hal dia harus berhenti. Oke, ya enggak apa-apa. Tapi kalau mindsetnya hidup yang disebutin growth mindset, maka dia perlu, saya perlu belajar. Nah, sering terjadi pada teman-teman yang sudah lansia, udah nggak pengen belajar, udah nggak waktunya lagi belajar. Nah, maka ya itulah hadiahnya. Apa? Ya tidak bisa berkarir. Itu kan kado. Iya. Oke ya. Padahal kita juga harus mengikuti perkembangan zaman Pak ya. Ya apalagi kalau sekarang nih sering sekali ya. Mama, aku nggak bisa deh, lu gaptek udah mama. Iya betul-betul. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya kelompok orang yang sudah generasi baby boomer ya kagak gaptek amat kayak gitu loh. Saya masih bikin konten tiap hari loh. Gahul habis. Konten saya selama 4 tahun tidak pernah 1 hari pun off. Tiap hari. Tetap Pak ya. Ya artinya untuk membuktikan bahwa saya tuh masih bisa produktif walaupun usia baby boomer. Kemudian bikin video itu mulai dari syuting sampai edit saya lakukan sendiri juga. Jadi bukan juga artinya apa? Gaptek gitu. Ingin dibuktikan juga. Artinya apa? Ya tidak ada stempel di sana yang mengatakan usia itu adalah berhenti belajar. Usia itu tidak bisa gitu. Oke. Benar sih Pak, kan aku juga pernah dengar nih Pak. Kadang orang tua pun bisa belajar dari anaknya Pak ya. Ya, kita belajar tuh sebetulnya kepada setiap orang bisa belajar. Contoh, kita jangan sombong dengan jabatan, kita jangan sombong dengan pendidikan yang tinggi. Loh saya dengan umur segini giliran pagar macet,
Kan belajarnya sama orang lulusan SD itu suruh betulin pagar. Nah, Gimana supaya pagar rumah tuh nggak melecet, Iya. kan bukan saya minta ke orang yang pendidikannya profesor kan. luar biasa ya Pak Min. Terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Kita masih ada pertanyaan lagi Kak. Betul, kita masih Tapi satu tunggu lagi. sebentar Kak, karena kita akan rehat sejenak. Kita akan melanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Pemirsa, kita akan melanjutkan lagi nih pertanyaan dari Kak Herlan. Kak, pertanyaan terakhir gimana nih? Pertanyaan terakhir, Pak Min. Apakah orang yang berumur tua dapat mempunyai banyak rekan kerja dan pendukung bila seperti balita? Oke, dapatkah ya? Banyak. Itu kan kata-kata yang subjektif. Banyak tuh 2 juga banyak ketika dibanding 1 itu. Iya. Dibanding nggak ada Pak ya? Iya, 10 tuh menjadi banyak ketika dibanding 5 gitu ya, agak subjektif. Baik, gini. Ya kalau komunitasnya seperti itu ya menjadi banyak. Ya, komunitas seperti itu. Jadi artinya kan community itu terjadi karena ada kesamaan. Iya kan? Ahli bangunan ya, akan bikin komunitas ahli bangunan, maka WA group itu yang dinamis hidup karena ada kesamaan gitu. Nah, hal ini bisa terjadi di dalam kantor, di dalam kehidupan bersosial. Bisa nggak punya komunitas yang banyak? Bisa, tetapi dengan frekuensi yang sama, dengan perilaku yang sama. Ketika frekuensi berbeda, dia di dalam berbeda alam gitu ya, ya pasti dia akan ditinggalkan. Karena apa? Nggak satu frekuensi itu. Ya, jadi satu. Jadi kalau pertanyaannya hanya sebatas itu, bisa. Nah, pertanyaan gitu, apakah situasi seperti itu yang kondusif, yang baik? Menurut saya perlu kita kaji lagi. Tetapi sebetulnya kalau kita sadar bahwa hidup itu perlu memiliki values, perlu nilai, maka kita kan perlu merubah kuadran. Kalau saya sadar perilaku saya seperti kanak-kanak, dan ternyata ini tidak memberikan sebuah nilai-nilai kehidupan yang baik, yang positif, maka saya kan perlu pindah kuadran. Nah, pindah ke kuadran kemana? Ya kembali ke orang-orang yang memiliki values. Jadi pilihlah komunitas-komunitas yang memberikan proses pembelajaran buat kita agar kita bisa menjadi orang yang memiliki value gitu. Tentunya begitu ya. Luar biasa. Gimana Kak? Sangat terjawab. Ini penting sekali untuk kita sama-sama pahami terkait dengan tadi values. Terima kasih Pak Min. Meaning of life ya. Kita masih ada sisa 2 amplop yang akan dibacakan oleh Kak Priscilla. Silakan Pak Min dipilih lagi. Partai yang yang dekat mana nih, Pak? yang dekat ke Priscilla aja lah. Oke. Kuning Warna ya. kuning. Kuning oke. Iya. Oke, sebentar kita buka dulu amplopnya. Seperti biasa Kak Priscilla nanti kasih tahu dulu oleh pemirsa kita. Oke, ada 3 pertanyaan di amplop kuning yang akan ditanyakan oleh Kak Priscilla. Oke, Pak Min, pertanyaan pertama dari amplop kuning. Apakah orang-orang yang sudah berumur tua tapi hidup seperti balita juga mempunyai teman serupa? Pasti ada ya, Pak ya. Pasti ada lah ya. Jadi kalau kita ingat paham tentang sebuah kuadran ya, kuadran tentang berani dan niat untuk melakukan perubahan ya. Ada orang yang niatnya kecil dengan niatnya sungguh atau determinasinya tinggi, sungguh ya. Kemudian ada juga orang yang keberaniannya rendah dan kemudian juga ada punya keberaniannya tinggi, nekat gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan tersebut adalah memungkinkan nggak? Mungkin terjadi ketika tidak ada niat atau niatnya rendah, keberaniannya juga rendah. Ya, keberanian apa? Karena untuk bisa hidup memiliki value dan value itu buat alam semesta atau masa berani itu tantangannya berat. Tantangannya besar atau bahkan mungkin boleh dikatakan sebagai pengorbanan yang besar. Kalau kita harus spending waktu, spending biaya, spending pikiran, itu kan pengorbanan. Tapi buat orang-orang yang sudah siap ke sana, ini bukan sebagai pengorbanan, tapi jadi ibadah gitu.
Kan begitu ya? Jadi ibadah. Oke, saya menggunakan istilah ini supaya paham saja ya. Maka ketika niatnya sudah nggak ada atau kecil, kemudian nggak berani, ya orang kayak hidup segan mati tak mau kan? Kan berat sekali hidup segan mati tak mau, ya seperti mayat itu tadi satu. Terus atau kalau di dalam pekerjaan nih orang ini nggak bisa berkembang, lakukannya gitu, niatnya nggak ada, dimotivasi yang nggak jalan, terus disuruh nyoba yang nggak mau, itu kayak BP 10 kan nanti di dalam karir bekerja, berangkat pagi-pagi, pulang siang-siang, pendapatan pas-pasan, potong pajak pulang. Ini kan berat. Juga, Pak. Selain pajak. Iya, belum lagi pusing-pusing, penat-penat, pegel-pegel gitu. Tambah itu jadi BP 16 itu nanti. Ya, jadi sangat memungkinkan. Kedua juga orang ada yang punya niatnya tinggi, ingin berubah. Wah, cita-citanya tinggi. Beli buku sana, beli buku sini, tanya sana, tanya sini. Tapi kok nggak dieksekusi karena tidak ada keberanian. Kenapa? Karena bisa terbuai dengan masa lalu. Aduh, kalau saya begini takut, saya begini takut gagal gitu ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan pecundang, ya. Pecundang, orang nggak berani melakukan, tetapi niatnya doang. Ada juga orang yang niatnya nggak ada atau niatnya rendah, tapi keberaniannya tinggi kan. Wah, ingin merubah dunia, ingin merubah Indonesia. Wah, niatnya nggak ada tapi beranian tinggi. Ya kayak teroris itu loh. Kok teroris itu berani mati bukan berani hidup kan? Iya benar-benar. Ini berani hidup kan ngadapin kehidupan. Berjuang bagaimana punya ide inspirasi ini untuk kehidupan itu kan. Tapi dia kan berani mati itu, bom bunuh diri. Siap mati. Yang susah kan yang hidup. Mesti ngurusin dia punya mayat kan. Nah itu yang disebut dengan niatnya nggak ada, ingin baik, ingin buruk, tetapi cuma modal nekat doang. Nah kita masuk ke sebetulnya ke median yang terakhir, yang keempat, yang paling ideal itu adalah punya niat yang tinggi, tapi juga keberanian yang tinggi. Jadilah malaikat gitu. Malaikat untuk banyak orang, malaikat tanpa sayap. Wah gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ini nomor 2 Kak ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Bagaimana komunikasi orang yang berumur tua tetapi hidup seperti balita ketika bersosialisasi? Apakah tetap sama Pak atau ada perbedaannya kira-kira Pak? Ketika seseorang sudah tua, hidup di dalam masyarakat tetapi dalam komunikasinya seperti balita, maka dia akan hidup terjajah, akan menjadi pesuruh. Walaupun tua, dia akan disuruh-suruh terus. Pak, maaf Pak, ngapunten Pak, tolong ambilin. Pak, bantuin ini gitu kan. Karena apa? Dia tidak punya values, dia tidak punya nilai. Maka kita akan memberikan stempel orang ini adalah memang seperti anak-anak, tidak bisa dewasa. Tidak bisa jadi tua, tidak bisa sebagai leader gitu ya, maka akan menjadi nasibnya sebagai pesuruh gitu. Jadi kasihan sekali punya orang-orang macam begini. Nah, tergantung kita ketika kita berada di lingkungan seperti itu. Nah, ini nih, tahu nih ada orang diperlakukan seperti itu, kita ada di situ. Dan kita sudah belajar tentang value of life, maka kan kita perlu masuk ke sana menetralisir. Nah, jangan sampai hal itu berlanjut, jangan sampai hal itu berulang. Sebab kalau kita diamkan, kita termasuk pembuat keonaran di situ. Kita bukan agent of change. Kita tidak memberikan values juga kepada orang tua atau orang yang menyuruh tadi ya. Oke, gitu. Gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan terakhir Pak Min. Pertanyaan terakhir sedikit relevan nih Pak. Kalau tadi dibilangnya orang yang berumur tua tapi seperti balita tidak punya value. Kalau pertanyaan ketiga, bagaimana orang yang berumur tua tapi hidup seperti balita menyelesaikan konflik dengan temannya? Nah kalau tiba-tiba berantem, rebutan Lego udah enggak ada. Jambak-jambakan ya. Biasanya kan kalau balita ya. Ini seperti itu ya, jadi seperti orang tuh memiliki apa ya, karakter ganda ya, karakter ganda. Kecenderungan bahwa mereka memiliki karakter seperti itu udah usia tua, kemudian gaya komunikasi karakternya seperti balita, tetapi dia ingin menyelesaikan konflik itu yang terjadi di dalam lingkungan dia gitu kan. Ini kan muter balik gitu. Jadi ini orang
kayak orang reinkarnasi gitu. Gue pernah dulu salah, sekarang saya ingin perbaiki. Gitu. Saya punya kesalahan. Kayak orang reinkarnasi. Nah baik gini loh. Andai kata ada pun itu sesuatu yang minor terjadi lah ya. Andai kata ada minor terjadi. Kedua, bisa saja dia bawaan, saya katakan bawaan adalah komunikasi gaya anak yang perlu dirubah. Tetapi bisa saja pola pikir dia pola pikir yang dewasa, pola pikir yang bijak gitu ya. Hanya gaya komunikasi yang berubah. Nah, orang kalau memiliki sebuah behavior seperti ini jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Kenapa? Usia tua, pemikiran dewasa, tetapi gaya komunikasinya saja yang anak kan. Ya, kita tinggal ikut kursus saja, kursus communication skill lah. Kursus bagaimana komunikasi di dalam keluarga atau komunikasi di dalam bisnis yang sehingga dia akan bisa diterima gitu ya. Itu jauh lebih mudah, tapi mungkin terjadi, ada ya. Berarti ini sesuatu hal yang sangat penting sebenarnya Pak ya untuk orang-orang tua di luar sana Pak ya. Oh iya, bukan luar sana, di dalam sini juga. Kalau di sini senior kita satu ini Pak Min values-nya sudah luar biasa ya. Kita yang harus banyak belajar dari Pak Min. Sudah selesai Kak amplopnya? Sudah. Wah ternyata Pak Min, kita masih menyisakan satu amplop lagi yang akan kita buka. Ini amplop terakhir Pak, tidak terasa ya. Nggak boleh pilih ya? Tidak ada Nggak boleh pilihan, pilih, Pak. ya. Pokoknya isinya apapun harus terima ini. Kita buka ya. Tetap sama ya Kak ya. Tetap sama. Kita 3 perlihatkan pertanyaan. buat pemirsa. Oke. Baik. Pertanyaan pertama, Pak Min. Apakah dengan umur yang semakin tua, maka orang akan kembali seperti anak kecil, bahkan seperti balita? Bude kalau kata lain ini. Nah, itu. Gimana menurut Pak Min? Ya ini akan terjadi kepada saudara-saudara kita atau petua-petua kita ini yang ada di panti jompo. Ya, kenapa? Kenapa seseorang itu sampai orang tua dalam pentingnya panti jompo itu mereka ada di sana? Pasti saya sangat yakin di luar daripada ketidakberdayaan loh ya, tidak berdayaan. Oh saya tidak berkeluarga, nggak punya sanak saudara, kemudian nggak punya pekerjaan, saya disable dan sebagainya, maka ada panti sosial yang membawa dia masuk ke panti jompo. Itu cerita lain lah ya. Tapi ada juga sampai orang anaknya atau saudaranya atau adik-adiknya atau menempatkan dia di panti jompo. Ada yang atas keinginan orang tua tersebut. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau menyusahkan orang lain, karena dia berasa hidup lebih nyaman di sana satu frekuensi. Namun saya kok berulang kali sering masuk ke panti jompo, tetap saja kenyamanan di panti jompo jauh lebih tidak nyaman ketika berada di rumah gubuk sekalipun. Gitu ya, rumah gubuk sendiri loh ya. Rumah saudara sekalipun jauh lebih nyaman ketimbang panti jompo. Nah, hal-hal yang bisa mempengaruhi dia adalah ketika dia tidak memiliki value terhadap keluarganya. Jadi anaknya, aduh lebih baik ibu, bapak, ya, kita titipin di panti jompo saja, walaupun harus spending uang yang panti jompo termewah sekalipun dia spending, karena apa? Dia tidak bisa memiliki value, tidak bisa berkontribusi. Satu. Kalau itu terjadi, penyebabnya siapa? Pasti juga penyebabnya adalah karena dirinya sendiri. Karena apa? Merasa ketika sudah usia tertentu, usia pensiun, tidak produktif lagi. Tidak punya pekerjaan, tidak punya aktivitas yang bernilai buat orang lain, atau tidak punya bisnis, atau tidak punya posisi pekerjaan jabatan, atau tidak punya apapun, sehingga dia tuh ya hanya hidup makan. Maka dia tidak punya nilai begitu. Luar biasa ya penjelasan dari Pak Min. Tapi pemirsa, kita akan rehat sebentar karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, masih bersama saya di sini di Tazulaika dalam program kita Win Wonder Inspiration. Kembali lagi kita akan menyambungkan ya pertanyaannya, ada Pak Mindiarto di sini dan juga kedua panelis kita. Kak, boleh dilanjutkan lagi pertanyaannya, Kak? Baik, ini pertanyaan yang kedua, Pak Win. Waduh. Pertama adalah
bagaimana kalau ada orang yang diperlakukan seperti balita? Nah, lantas peran kita seperti apa? Apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Nah, ini penting sekali nih Pak Win. Penting ya. Artinya di sini sudah masuk peran kita tuh, kita hidup sudah memiliki values. Ketika kita tidak bertindak apa-apa, berarti kita ini nggak memiliki values ya. Nah, oke. Jadi setelah masuk, pertama adalah ajak orang tersebut, ya orang tua tersebut yang menjadi objek yang ingin kita perbaiki adalah bawa ke dalam kesadaran usia. Ya, kesadaran usia. Anda hidup 5 tahun yang lalu seperti apa sih nilai hidup Anda? 10 tahun yang lalu gimana sih? 15 tahun yang lalu. Dia mungkin akan mengatakan 20 tahun yang lalu dengan sekarang sama. Jadi buat apa nambah usia kalau value-nya sama gitu kan. Nah, ini kan perlu penyadaran. Nah, ini ada proses penyadaran yang dari kita yang dewasa. Kemudian apa setelah usia bertambah hanya sekedar ulang tahun saja, tetapi artinya tidak memiliki arti. Oke, tahun lalu apa yang sudah diperbuat untuk masyarakat? 2 tahun yang lalu apa yang sudah diperbuat untuk keluarga? 5 tahun yang lalu apa yang diperbuat? Bisa-bisa tidak memiliki arti ya, cuman just apa ya, pasrah aja udah hidup berjalan seperti itu. Nah, ini perlu penyadaran. Nah, ketika penyadaran itu memang perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang kecil tetapi nyata. Contoh langkah kecil nyata itu apa? Ketika usia kita bertambah, ada nggak olahraga minimum dah? Karena semakin tua pasti tubuh kita semakin lemah tulang. Iya, Nah, kalau tubuh lemah menopang tubuh gimana supaya jadi kuat? Ototnya mesti dilatih. Nah, otot dilatih itu dalam bentuk apa? Olahraga, beban. Nah, ini yang perlu disadari juga. Nah, agar hidup kita menjadi kuat, gitu ya, maka otot-otot tubuh itu mesti dilatih. Apa otot tubuh? Artinya apa? Kita perlu menambah ilmu, menambah keterampilan, melakukan hal-hal yang tidak biasa. Kan olahraga kan begitu ya, melakukan hal yang ada beban. Nah, itu artinya apa? Kita latih untuk sesuai dengan usianya. Kemudian apa artinya? Yuk kita aktif di dalam lingkungan sosial deh. Yuk kita kalau ada undangan RT RW kita jangan males datang, jangan mager gitu ya, jangan males gerak. Yuk kita hadir di sana gitu ya. Minimum memberikan ide. Kalau ada pertanyaan, ada yang ditanyakan, ada, cuman nggak mau angkat tangan kan sering, sering ya begitu kan? Wah nggak mau. Nah kita belajar untuk angkatan. Maka pertanyaannya sebetulnya dibalik. Ya pertanyaan sebalik. Jangan ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Nggak ada. Dibalik. Gimana cara baliknya? Adalah yang tidak ada pertanyaan boleh meninggalkan ruangan deh. Takut semua ya. Takut nanti. mendadak Iya. tanya gitu lah. Nah itu teknik-teknik ya. Atau kita bantu juga, coba tanyain ini deh. Nah itu kan coba mulai aktif, dan mulai aktif jangan hanya nyuruh, kita terlibat, mengantarkan contohnya. Karena udah ya usia tua atau sepuh ini kan terkadang kan ada faktor hambatan-hambatan fisik, fisik tuh mata, kaki dan macam-macam. Ya kita mulai libatkan aktif tadi ya. Jadi berikan arti untuk lingkungan atau lingkungan kecil apa lingkungan rumah dulu. Ya lingkungan rumah apa? Ngajak main cucu lah. Itu lingkungan rumah ya. Kalau dalam lingkungan lebih besar ya berkunjung ke rumah saudara dan sebagainya ya. Ya, nah itu kalau kita mau dalam artian terlibat aktif, dan kita bukan hanya sebagai advisor. Advisor udah banyak. Ya. Apa advisor tuh artinya pembina atau penasehat, itu banyak. Tapi jadilah penasehat dan pelaku. Ya, artinya apa? Kita ngasih advice, mau ringan tangan membantu. Itu yang langka. Nah, karena kita memiliki hidup yang punya value yang berbeda, maka kita perlu bertindak seperti orang langka itulah. Oke ya. Okay. Hidup harus bervalue, Kak. Kak Herlan, gimana? Ada pertanyaan lain? Ini terakhir. Pertanyaan Pak Min. terakhir, Pak. Ya. Apakah orang tua yang berkelakuan seperti balita dapat berubah menjadi yang lebih baik, dan kira-kira gimana caranya, Pak? Nah, bisa nggak bisa ya, dapat. Ya kembali ya, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, sebuah perubahan itu akan terjadi tidak hanya cukup dengan niat. Gitu ya. Dan niatnya sendiri tidak cukup hanya niat gede. Ya, tapi berani mengambil keputusan, berani ngambil action, berani ngambil tindakan. Maka ketika bagaimana kita sebagai orang tua yang dalam situasi tersebut bisa melakukan perubahan, awali dengan niat. Niatnya apa? Ya niatnya nggak usahlah kita muluk-muluk seperti
orang yang muda, dewasa, wah langsung loncat. Bertahap saja. Apa yang akan saya lakukan minggu depan? Apa yang akan saya lakukan bulan ini? Apa yang akan saya lakukan 3 bulan ke depan? Nah, itulah sudah niat. Kemudian niat itu lakukan kapan? Nah, yang sering terjadi adalah orang punya niat tetapi tidak punya atau bukan tidak punya ya. Tidak di-add dengan teori SMART. SMART itu SMART. Spesifik. Contohnya spesifik. Saya ingin kurus. Kalau ingin kurus, potong tangan udah. Ingin berat badan berkurang, potong tangan selesai. Berat badan berkurang. Ya. Ya sih cepet sih itu Pak. Karena apa? Tidak spesifik. Jadi kalau ingin kurus tuh dari berapa kilo menjadi berapa kilo. Ya, saya ingin sehat. Ingin sehat tuh apa? Kalau biasa jalan mungkin tengah-tengah, sekarang saya jalan mungkin 30 menit sehat. Jadi spesifik. Ya, SMART, measurable, terukur ya, terukur tuh kalau berat badan dari berapa ke berapa, kemudian itu kalau waktu dari berapa menit ke berapa menit, ya. Kemudian A-nya accountable, ya, bisa dihitung, bisa dianalisa, bisa dihitung, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian SMART R, reasonable, ya, masuk akal nggak cita-citanya, harapannya, pakai timeline. Ya, yang menjadi lemah seringkali tanpa timeline. Secepatnya. Kapan secepatnya? Buat seseorang secepatnya hari ini ngomong langsung lakukan. Tapi buat dia secepatnya mungkin bisa minggu depan. Maka dibikin timeline itu adalah kapannya itu mesti spesifik. Mulai Senin, pagi, siang atau sore. Jadi saya pun termasuk kalau sering bertemu dengan teman-teman janjian. Nanti kita ketemu sama-sama yuk makan siang. Yuk kapan? Ya nantilah setelah lohor. Mati. Jam berapa ini? Karena nggak clear. Atau nanti maghrib. Clear aja jam 6, 6.30 atau jam 19, 19.30. Karena nanti setelah makan siang ketemu, setelah makan siang saya jam 11, dia makan siangnya jam 1 kan nggak ketemu juga. Benar-benar. Jadi tidak spesifik, tidak terukur ya. Jadi nah, hal-hal macam demikianlah sebetulnya yang saya katakan dibutuhkan pendekatan yang disebut selain niat, ada timeline yang disebut SMART tadi. SMART ini kuncinya sebetulnya lebih ke arah timing dan terukur. Ya, dari 5 itu timing dan terukur. Ya, sehat, waktunya kapan dan berapa lama dicapai. Nah, kemudian berani itu artinya apa? Dibikin ada sebuah jalan alternatif ya atau contingency plan. Kalau ini tidak terjadi, langkah apa yang alternatif yang akan saya lakukan? Karena bisa saja untuk teman-teman yang tidak mampu untuk berpikir lebih jauh, begitu ini gagal, tidak terjadi, sudah. Kenapa nggak jalankan? Susah, berhenti. Nah, tapi kalau ada contingency plan, oke, ketika ini gagal, plan A, maka kita punya plan B. Jadi orang yang tidak bisa itu bukan karena tidak bisa itu bukan karena memang tidak mau, karena tidak ngerti. Karena tidak ngerti, maka jadi tidak bisa gitu kan ya. Nah, kita perlu kasih pengertian, kita perlu kasih edukasi, cara jalan lah, cara melangkah berani gitu ya, dan seterusnya lah. Jadi keberanian itu pun perlu dilatih, bukan hanya modal nekat, tapi ada faktor tekad yang benar gitu ya. Oke. Luar biasa Pak Mindiarto ya hari ini ya pemaparannya. Mungkin kita akan mendengarkan sedikit closing, sebelum kita closing ya, mendengarkan insight-insight dari para panelis kita. Mungkin Kak Herlan dulu, gimana Kak tentang tema kita hari ini? Tema judulnya menggelitik tapi pembahasannya sangat luar biasa. Kenapa? Dua kata kunci yang saya dapatkan adalah tentang legacy dan values. Dan dua hal ini yang harus ada di dalam diri kita dan tentu kita perlu turunkan kepada keluarga-keluarga kita. Betul. Terima kasih Pak Win. Luar biasa. Kalau dari Priscilla sendiri gimana? Setuju juga, mirip sama Kak Harlan. Jadi hari ini temanya umur tua hidup balita itu 4 kata lucu ya. Tapi intinya adalah tentang value gitu ya. Jadi hari ini kita belajar gimana sih caranya menghargai diri kita sendiri dari usia kecil sampai nanti besar, baik untuk diri kita maupun ke lingkungan terdekat kita. Lebih ke menciptakan ekosistem yang luar biasa bagus kondusif. Ya. Betul sekali, bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar, alam juga, kepada sang pencipta juga Pak Mindiarto ya. Luar biasa sekali Pak Mindiarto. Mungkin Bapak boleh kasih sedikit motivasi untuk pemirsa kita yang ada di rumah yang sudah menonton hari ini tentang tema kita, umur tua hidup balita. Oke. Kita ada karena sang pencipta. Wah, ya. Maka
perlu dikembalikanlah keberadaan kita kepada Sang Pencipta itu juga. Back to the Sang Pencipta. Dalam sekali ya kata-kata kita hari ini Pak ya. Mungkin ada lagi Pak yang akan Bapak sampaikan? Begini, tua adalah sebuah kepastian, tetapi menjadi tua yang bernilai ya, adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu diawali oleh niat, dan niat itu perlu disepadankan dengan keberanian untuk melangkah. Jadi saya niat pengen ke sana, tapi ketika saya diam saja, maka saya tidak pernah akan menyampai ke sana gitu ya. Jadi menuju puncak gunung diawali dengan satu langkah. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya Pak ya, bagaimana ke depannya. Betul, betul. Kadang anak muda zaman sekarang, aku mewakili anak-anak muda Pak ya, mereka tuh lebih takut untuk memulainya dulu. Takut memulainya Pak ya, karena mungkin ya namanya permulaan itu pasti berat. Padahal dari berat itu untuk ke atasnya sedikit ringan Pak ya, karena beratnya cuma ada di awal. Gimana tuh menurut Bapak tentang gen-gen Z sekarang? Takut tuh bisa karena kita tidak tahu, bisa karena tidak tahu maka takut ya. Tapi kok dominan takut tuh karena penyalahgunaan imajinasi. Overthinking. Penyalahgunaan imajinasi gitu loh. Sehingga imajinasinya terlalu pakai if kalau takut. Tapi gimana kalau kita balik ya, jangan pakai if, how tuh. Bagaimana mengatasi ketakutan itu? Berarti tetap hidup itu harus secara sistematik Pak ya. Kita harus buat dulu strategi apa biar hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi, seperti rumus-rumus Bapak juga. Karena aku takut banget nanti kita bisa jadi Pablo Picasso. Nyantol ya. Pablo Picasso itu apa Pak panjangannya? Tampang blow on, pikiran kosong. Wah, mending kita jadi seperti pepatah Pak, tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Luar biasa, terima kasih hari ini untuk Pak Mindiarto dan juga kedua panelis kita, ada Priscilla dan juga Kak Herlan. Terima kasih banyak. Pemirsa, tidak terasa sudah di penghujung acara. Senang sekali hari ini membahas tema yang sangat luar biasa, umur tua hidup balita. Semoga pemirsa di rumah bisa memetik banyak sekali ilmu-ilmu dari hari ini dan episode kali ini. Saya Dita Zulaika pamit undur diri bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di episode selanjutnya di Win Wonder Inspiration.